Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Sarya Putra, NPM 2408201095 kelompok Spring. Saya di sini mau mensosialisasikan tentang time and energy management dengan Mas Alfriza Faudin dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 24. Panggilannya siapa, Mas? Alfriza. Ya. Mas Alfriza, saya mau mensosialisasikan tentang time and energy management. Yang pertama, apa sih waktu itu, Mas? Ya, waktu itu sesuatu yang bergerak lurus ya, dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terus time management itu adalah gimana cara kita mengelola waktu supaya bisa produktif setiap saat. Lalu gimana cara mengatur waktunya? Yang pertama itu mengurutkan skala prioritas. Jadi ditentukan mana yang penting dan yang tidak begitu penting supaya tidak buang-buang waktu banyak. Yang kedua, setelah menentukan mana yang penting atau tidak, diurutkan. Jadi mana yang mendesak sama mana yang penting dulu, sampai dari yang tidak penting dan tidak mendesak. Dari sini ada urgent task, yaitu tugas yang memiliki deadline atau tenggat waktu. Jadi ini yang mendesak, Mas. Lalu ada important task, yaitu tugas yang penting. Lalu ada metode buat mengatur time management kita lebih gampang. Yang pertama adalah Pomodoro Method. Itu adalah metode yang kayak kita misal belajar 20 menit, terus istirahat 5 menit, terus lanjut belajar 20 menit lagi, istirahat 5 menit, itu berulang selama 3-5 kali, terus berhenti istirahat lama kayak 20 menit. Lalu yang kedua ada time blocking method. Ini kayak kita mengatur waktu dari 24 jam, jadi udah kayak ditabelin gitu, Mas, jam ini itu aktivitasnya kayak gini. Lalu energi manajemen, yang pertama ini adalah istirahat yang cukup ya, Mas, take regular breaks. Lalu tentukan waktu yang produktif, jadi biar nggak buang-buang waktu banyak. Ya, sekian sosialisasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh minta waktu sebentar buat visualisasi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Tania dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informasi. Jadi kebetulan aku dari kelompok Spring. Boleh perkenalan namanya kakak siapa? Nama aku Di angkatan 2022, udah sepuh berarti ya. Oke, kan di sini aku niatnya mau sosialisasi tentang manajemen waktu kan. Jadi sebelum itu aku mau nanya sesuatu sama Kak Nasal. Kakak pernah nggak kewalahan bagi waktu antara tugas kuliah ataupun tugas organisasi dan bahkan waktu main itu pernah kewalahan nggak? Kalau dari saya sendiri, kadang pernah sering seperti itu ya, walaupun nggak terlalu sering sih, tapi pernah terjadi. Oke, jadi aku punya tips nih, Kak. Jadi kan kakak itu pernah cerita kalau kewalahan, ya, pernah kewalahan. Aku punya tips. Jadi bagaimana cara mengatur waktu itu? Yang pertama dia dari skala prioritasnya. Jadi kalau kita lihat dari segi tugas, antara tugas kuliah atau organisasi yang didulukan kan pastinya kuliah kan. Karena di mana-mana kuliah itu tujuannya untuk mencari ilmu. Ilmu kan yang utama kan, Kak. Yang pertama itu skala prioritas. Yang kedua itu bisa dari bikin kayak to-do list gitu. Jadi kita nulis tugas-tugas apa sih yang seharusnya kita lakukan di waktu luang itu apa aja. Kalau udah kan jangan, jadi ada kekuasaan sendiri kan. Terus ada time blocking juga, terus ada Pomodoro. Jadi kalau Pomodoro itu metodenya kayak 25 menit itu kita mengerjakan tugas, 5 menit kita istirahat seperti itu. Tapi istirahatnya jangan 5 jam. Oh, itu kayak ngasih waktu. Iya, jadi ada waktu buat fokus sama ada waktu buat istirahat. Kalau itu Pomodoro. Tapi jangan lupa juga buat nah, gitu. Biarpun kita lelah, stres karena tugas kan pasti kita butuh istilahnya hiburan. Jadi kita perlu refleksi. Menghibur diri gitu maksudnya. Betul, biar gak stres-stres banget. Meskipun sambil ya Allah. Kalau kerjanya mengatur gitu. Iya, gitu Kak. Jadi itu aja dari aku, semoga bermanfaat ya Kak. Kalau bermanfaat banget ini, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri juga ya. Terima kasih Kak. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilman Rifki Haryadi dengan NPM 240 820 10 056 dari kelompok Spring.
perkenalkan nama saya Kukuh Wisanggeni, NPM 240 820 114. Saya dari kelompok Spring. Perkenalkan nama saya Raditya Saka Chandranata, saya dari kelompok Spring, NPM saya 240820 10049. Jadi pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mensosialisasikan tentang time energy management kepada Mas Bagas. Oke, Mas Bagas dari Prodi Agroteknologi. dari agroteknologi. Nah, jadi pertama-tama apa sih itu waktu? Jadi waktu adalah sesuatu yang bergerak lurus alias sesuatu yang tidak akan dapat terulang kembali. Jadi waktu itu sangat penting teman-teman. Nah, maka dari itu kita tuh harus tahu bagaimana sih cara mengatur waktu tersebut. Nah, cara mengatur waktu tersebut itu ada dua ya, ada skala prioritas dan juga prioritization metric. Nah, dalam skala prioritas ini kita itu harus bisa menentukan mana sih tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Jadi nanti kita akan sortir kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas tersebut. Nah, cara mensortirnya kita menggunakan prioritization matrix, di mana di prioritization matrix di sini itu dibagi menjadi 4, yaitu urgent tapi important, urgent tapi tidak important, dan juga tidak important tapi tidak urgent tapi important, dan juga tidak urgent tidak important. Nah, dengan kita membagi 4 segmen tersebut, tugas-tugas tersebut akan terjadilah skala prioritas yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, maka dari itu, dari skala prioritas yang sudah kita tentukan tadi, kita bisa memanage waktu kita dengan lebih baik. Selanjutnya, urgent task atau tugas yang mendesak. Tugas ini yang memiliki deadline atau tenggat waktu seperti tugas kuliah yang tenggatnya sangat mepet. Selanjutnya, important task, tugas yang memiliki konsekuensi dan mempengaruhi hasil atau nilai. Seperti kalau kita mengikuti kelas online atau kursus online sebagai peningkatan skill untuk masa depan yang lebih baik. Oke, jadi selanjutnya di sini ada metode time management. Yang pertama ada metode Pomodoro Method, yaitu metode manajemen waktu yang membagi pekerjaan menjadi beberapa interval kerja dengan jeda istirahat di antaranya. Terus yang kedua di sini ada time blocking method, yaitu metode manajemen waktu yang dilangsungkan melalui pembagian waktu yang dimiliki dalam sejumlah blok kecil sebagai pembagian waktu. Terus ada juga energi management. Nah, dalam energi manajemen ada take regular breaks, yaitu mengambil istirahat secara teratur intinya ya, tidak terlalu berlebihan dalam mengerjakan dan cukup istirahat. Oke, yang terakhir nih ada tentukan waktu produktif. Ya, catat. Kita bisa menentukannya dengan catat tingkat energi atau perhatikan kebiasaan harian dan buat catatan harian buat tentukan waktu produktif kalian. Oke. Baiklah, sekian dari kami bertiga tentang sosialisasi time dan juga energy management. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Permisi kakak, boleh minta waktunya? Iya, boleh. Ya. Jadi di sini aku mau nanya nih Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan saya ya. Saya Muhammad Darren Farizal dari Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi. Kalau Mbaknya dari mana? Dari Prodi Fisika. Fisika ya. Iya. Jurusan apa? Jurusan Fisika. Oh iya. Jadi gini Mbak, sebelumnya Mbaknya pernah nggak kesulitan dalam memanage waktu dan mengatur energi? Iya, pernah. Ya pernah. Jadi di sini aku ada tips nih Kak dari poster nih. Nah, di sini ada skala prioritas nih Kak. Jadi sebelumnya tuh Kakak harus tentuin dulu nih mana tugas yang penting. Jadi harus diperhatikan untuk mengelola waktu yang sesuai. Nah, terus yang kedua ini ada prioritization matrix. Jadi kayak tugas penting dan mendesak, terus tugas yang penting tapi nggak mendesak, terus ada juga yang penting tapi nggak mendesak, ada juga yang nggak penting sama yang nggak mendesak. Jadi kayak contohnya banyak nih, ada tugas dari dosen, terus kemudian tenggatnya dalam waktu dekat. Nah, itu jadi urgent, important. Terus yang kemudian ada yang not urgent atau not important. Jadi kayak semisal kita seperti kayak healing atau jalan-jalan ya.
Nah, itu seperti itu. Terus kemudian ada metode time management. Nah, yang pertama itu ada Pomodoro method. Jadi kayak misalnya Mbak nih lagi ngerjain tugas, tapi juga harus ada istirahatnya. Kayak misalnya ngerjain tugas selama 25 menit, terus istirahatnya 5 menit. Terus kemudian ada time blocking method. Jadi kayak Mbaknya harus buat blok-blok waktu, kayak jadwalnya ini harus ngapain, terus saatnya ini harus ngapain. Nah, terus kemudian ada energy management. Jadi kayak take regular breaks. Jadi Mbaknya harus nyari waktu yang waktu istirahat yang secara penuh untuk memulai aktivitas dengan fit ya. Terus kemudian harus nentuin waktu yang produktif untuk belajar. Jadi misalnya waktu pagi atau waktu sore yang sesuai dengan moodnya Mbak. Jadi untuk memahami itu. Dengan ini Mbaknya paham nggak? Iya, paham. Bisa dipahami. Tanggapannya bagaimana? Ya, yang kamu sampaikan itu benar sih, dan juga aku juga merasa terbantu dengan penjelasan kamu soal prioritization matrix tadi sama metode time management. Makasih ya. Iya Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, makasih ya. Guys, jadi di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Abdillah, NPM 240 820 10 238, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di sini saya mau sosialisasi tentang time dan energy management, guys. Nah, ayo ikuti aku, guys. Sini ada masnya, guys. Ayo, guys. Permisi, Mas. Sebelumnya, Mas. Boleh minta waktunya nggak, Mas? Boleh. Kenapa? Jadi ini, Mas. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Fauzan Abdillah, Mas, dari Sistem Informasi. Nah, sebelumnya boleh tahu nggak perkenalan Masnya itu siapa? Saya Tegani Muntasir dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Kimia. Oh ya. Sebelumnya saya mau nanya nih, Mas. Ini, Masnya pernah merasa kesulitan nggak membagi waktu tentang kuliah sama main sama organisasi itu kesulitan nggak, Mas? Ya, jujur untuk kuliah yang sekarang agak kesulitan. Kesulitan. Ya, kebetulan nih, Mas, saya punya tip-tipnya supaya Masnya nanti nggak kesulitan lagi. Gimana tuh, Mas? Nah, jadi Masnya bisa menentukan skala prioritas. Jadi bisa menentukan tugas yang penting-penting dulu. Jadi bisa menentukan tugas yang lebih penting dengan waktu-waktu, sebab itu akan lebih termanage. Yang kedua ada prioritization matrix, jadi bisa menentukan yang penting dan mendesak. Selanjutnya tidak penting tapi mendesak. Lalu penting tapi tidak mendesak. Selanjutnya tidak penting dan tidak mendesak. Nah, lalu ada metode lain time management. Yang pertama ada Pomodoro method. Jadi ini tuh kayak belajar, Masnya bisa belajar 25 menit, selanjutnya itu bisa istirahat 5 menit. Jadi bisa diulang-ulang kayak gitu. Yang kedua ada time blocking method. Jadi Masnya bisa membuat tabel gitu tentang apa sih tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam 24 jam gitu. Nah, selanjutnya ada energy management. Jadi Masnya bisa menentukan waktu istirahat Masnya supaya nggak capek gitu. Nggak mudah capek. Selanjutnya ada tentukan waktu produktif. Jadi Masnya itu produktif untuk belajar itu di pagi, siang, atau malam itu bisa dimaksimalkan gitu, Mas. Nah, jadi itu sih, Mas. Jadi bisa membantu, Mas. Mungkin bisa membantu dari saya. Pertama, saya baru tahu ada yang namanya ini penting tidak penting mendesak dan penting tidak mendesak. Dan mungkin dari Masnya terima kasih banyak, Mas. Itu mungkin membantu buat saya. Terima kasih, Mas. Iya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Samira Hermisa dengan NPM 240 820 146 dari Prodi Sistem Informasi. Dengan kakaknya siapa? Aku Devina Alhamdulillah Irawan dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu. Jadi di sini aku mau minta waktunya untuk mensosialisasikan tentang time and energy management. Jadi mulai dari definisi waktu sendiri ya. Apa sih waktu itu? Jadi waktu adalah sesuatu yang bergerak lurus, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian bagaimana sih cara mengatur waktu? Jadi di sini terbagi menjadi dua, ada skala prioritas dan prioritas matriks. Jadi untuk skala prioritas sendiri yaitu menentukan mana yang lebih penting dengan waktu akan lebih kemudian ada 4 poin yang mencakup dari prioritas matriks sendiri, yaitu ada urgent dan important, kemudian urgent important, not urgent important, dan not urgent and important. Kemudian
ada urgent task. Urgent task yaitu tugas yang memiliki deadline atau tenggat waktu. Kemudian important task, di mana itu adalah tugas yang memiliki konsekuensi dan mempengaruhi hasil atau nilai. Nah, kemudian ada metode dari time management sendiri, yaitu ada dua, Pomodoro method, atau di mana metode ini adalah kita bekerja beberapa waktu, kemudian ada waktu sendiri untuk istirahat dan berulang-ulang seperti itu. Sampai di akhir itu ada waktu istirahat yang cukup lama jaraknya. Kemudian ada yang kedua ada time blocking method, itu kita dalam satu hari itu membagi to-do list itu jam sekian sampai jam sekian cuma dalam satu hari itu terstruktur gitu ngomong apa aja. Kemudian ada energy management, yaitu take regular breaks atau istirahat yang cukup, dan yang terakhir yaitu ada tentukan waktu tidur. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Sarah Amalia Rahma dari NPM 2408 2011139 dari kelompok SPIK. Dan aku Farenta Sandra Natasha dengan NPM 2408 2010154 dari kelompok SPIK. Di sini kita mau mewawancarai tentang kita mau sosialisasi tentang time dan energi manajemen. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa dan dari fakultas mana? Nama saya Farika Bibil Akbar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Mas ya? Nama saya Maulana Rijadi Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, terima kasih ya Mas. Di sini kami meminta waktunya sebentar untuk mendengarkan sosialisasi dari kami. Jadi sebelumnya Masnya tahu nggak sih waktu itu apa? Kalau nggak tahu, waktu itu sesuatu yang bergerak lurus. Waktu itu juga bisa diartikan sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lalu bagaimana cara mengatur waktu atau time management? Jadi kita tuh yang pertama harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Tentukan mana yang lebih penting, dengan begitu waktu bisa termanage dengan lebih baik. Jadi kita harus memperhatikan waktu yang kita lalui setiap hari. Lalu yang kedua ada prioritization matrix. Jadi kita harus memprioritaskan hal-hal yang akan kita lakukan. Di sini ada 4, ada urgent important, ada urgent not important, ada not urgent important, sama not urgent not important. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, jadi aku lanjutin ya. Tugas itu dibagi jadi 2 macam. Yang pertama ada urgent task sama important task. Nah, buat urgent task itu tugas yang memiliki deadline atau tenggat waktu. Nah, important task itu tugas yang memiliki konsekuensi dan mempengaruhi hasil atau nilai dan juga tujuan di masa depan. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak kerjain important task, nanti tujuan kita di depan itu bakal bisa berubah gitu. Jadi kayak bisa gagal, bisa berubah dari yang awal. Nah, terus ada metode time management. Pertama itu ada Pomodoro method. Nah, Pomodoro method itu biasanya kayak kita ngerjain sesuatu di waktu tertentu. Kayak misal kita ngerjain tugas 20 menit, habis itu kita istirahat 5 menit aja. Dan selanjutnya kita ngerjain tugas lagi 20 menit dan istirahat lagi 5 menit. Lalu ngerjain lagi 20 menit dan terakhir itu istirahat dengan jangka waktu yang lebih panjang, kayak 30 menit. Nah, terus yang kedua ada time blocking method. Time blocking method itu kayak kita ngebagi waktu 24 jam di dalam satu hari, itu jadi sesi waktu gitu. Jadi 24 jam itu kita bagi misal jadi 3 jam sampai 24 jam itu. Nanti di blok waktu yang kita udah bagi itu kita isi dengan tugas-tugas. Nah, tugasnya itu kita urutin dari yang paling penting dulu. Terus yang terakhir ada energy management. Yang pertama itu take regular breaks atau kayak ngambil istirahat yang cukup. Terus yang kedua tentukan waktu yang produktif. Mungkin itu saja sosialisasi dari kami. Terima kasih ya Mas sudah mendengarkan. Mohon maaf untuk waktunya. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rafi Ferdiansyah dari Sistem Informasi. NPM saya 2408 2010221. Di sini saya akan mensosialisasikan poster time and energy management.
Apa itu waktu? Sesuatu yang bergerak lurus, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagaimana sih cara mengatur waktu? Yang pertama, skala prioritas. Tentukan mana yang lebih penting, dengan begitu waktu akan lebih termanage. Yang kedua, prioritization matrix, yaitu urgent important, urgent not important, not urgent important, not urgent not important. Urgent task, tugas yang memiliki deadline atau tenggat waktu. Important task, tugas yang memiliki konsekuensi dan mempengaruhi hasil atau nilai. Metode time management, yaitu yang pertama ada Pomodoro method, yang kedua time blocking method, yang berikutnya ada energy management, yaitu take regular breaks, tentukan waktu produktif. Sekian dari saya. Namaku Ahmad Adfrajaya Refleja dengan NPM 2408 2010 085 dari kelompok Spring. Kali ini akan melakukan sosialisasi, yaitu time management dan pengaturan energi. Aku di sini bersama Mas siapa? Mas Kafi dari Fakultas Hukum. Oke, Mas Kafi dari Fakultas Hukum. Terima kasih telah menyempatkan waktunya ya Mas. Oke, hari ini aku akan jelaskan energy management. Apa sih energy management itu? Yaitu kita mengatur energi kita untuk melakukan aktivitas yang sudah kita jadwal atau kita tentukan. Nah, itu kita harus mengatur energi kita supaya agar jadwal tersebut dapat kita maksimalkan dan dapat hasil yang memuaskan. Gitu. Yang pertama itu take regular breaks. Ambil istirahat yang cukup ya, karena kita bisa mengira-ngira kegiatan selanjutnya itu kita mau membutuhkan energi yang besar atau enggak gitu. Dan tentukan waktu produktif. Tentukan waktu produktif ini kita bisa memahami diri kita sendiri, kapan kita waktunya produktif, kapan kita waktu istirahat, dan kapan kita ingin bermain-main, bersantai-santai gitu. Jadi energi manajemen ini dapat terlaksana dengan maksimal. Begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Kafi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zaidah Fatia Martia dengan MPM 2408 2010 dari kelompok Speak. Di sini aku mau ngasih penjelasan ke Mas Ahmad tentang time and energy management. Jadi apa sih itu waktu? Waktu itu sesuatu yang bergerak lurus, terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagaimana sih cara mengatur waktu itu? Jadi yang pertama ada menentukan skala prioritas. Tentukan mana yang lebih penting dari semua jadwal yang kamu punya. Nanti dengan begitu waktu akan lebih termanage. Yang kedua, prioritization matrix. Jadi ini terbagi 4. Yang pertama, urgent dan important. Yang kedua, not urgent dan not important. Yang ketiga, not urgent dan important. Dan yang terakhir, not urgent dan not important. Terus kemudian urgent text. Urgent text adalah tugas yang memiliki deadline atau tenggat waktu. Sedangkan important text adalah tugas yang memiliki konsekuensi dan mempengaruhi hasil atau nilai. Jadi itu kayak tugas dosen gitu yang butuh nilai gitu ya. Terus yang selanjutnya metode time management. Jadi ada Pomodoro method dan time blocking method. Untuk Pomodoro method itu kita belajar dalam waktu tertentu. Belajar dalam waktu tertentu, kemudian kita beristirahat, terus kita ulangi belajar lagi, istirahat lagi. Begitu terus sampai 3 kali, terus kita istirahat yang panjang. Kalau time blocking method ini kita membagi waktu 24 jam di hari itu tugasnya
dibagi-bagi gitu dalam 24 jam itu. Sedangkan energi manajemen itu yang pertama, jangan lupa untuk ambil waktu untuk istirahat. Dan yang selanjutnya, tentukan waktu produktif. Kamu produktif entah itu malam, pagi, sore, biar moodmu itu bagus. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.